kita akan mempraktikkan praktik coaching ya, antar rekan guru penggerak. Mudah-mudahan diberi kelancaran dan kemudahan untuk kami di sini semuanya. Amin. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja, di mana saya di sini yang pertama berperan sebagai coach, kemudian rekan saya Ibu Khadijah berperan sebagai coach. Mari kita mulai. Halo Bu Hadi. Halo juga Pak. Selamat siang. Alhamdulillah baik, luar biasa. Iya. Baiklah Bu Hadi. Mungkin tadi Bu Hadi menelpon saya, ada sesuatu yang ingin disampaikan, diobrolkan ya. Mudah-mudahan saya bisa membantu meringankan masalah yang sedang Ibu hadapi. Coba ngobrol-ngobrol apa topik apa yang ingin dibicarakan Ibu pada kesempatan kali ini? Terima kasih Pak Sis atas waktunya. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita di mana saya merasa terganggu oleh satu orang siswa yang bernama Ferdi. Ya, Ferdi di sini perilakunya kurang baik gitu ya. Sering bolos, masuk sekolah telat dan mengajak rekan-rekan temannya. Begitupun pada pelajaran ya matematika ya, Ferdi tidak mengerjakan tugas, bolos, mengajak teman-teman untuk bolos dan gaduh gitu ya. Suasana kelas itu tidak nyaman gitu ya. Oh begitu ya. Jadi Ibu Khadijah ini ada satu siswa yang bernama Ferdi ya, yaitu mungkin tidak sesuai perilakunya dengan harapan ya dari Bapak dan Ibu gurunya, atau tidak bisa mematuhi peraturan yang ada di sekolah, sehingga dia bisa menjadi biang biang keonaran di sekolah, mungkin begitu ya Bu ya. Ya. Jadi kalau dari obrolan tersebut Halo Pak. Halo. Halo. jaringan. Jaringan. Iya Pak. Barusan pertanyaannya udah tertangkap oleh Ibu nggak? Belum. Oh belum. Belum. Ya ulangi. Maaf, barusan ada jaringannya, koneksinya terputus. Jadi kalau dari situasi tersebut, murid tersebut keadaan seperti apa yang diinginkan oleh Bu Khodi terhadap murid tersebut, ingin seperti apa? Begitu. Jadi yang berperilaku baik menurut saya ya Pak ya, yang pertama tidak bolos, datang ke sekolah tepat waktu, menghormati guru, menghormati teman, adik kelas gitu ya. Terus respon pada pembelajaran gitu ya, aktif ya. Terus tidak mengajak orang ke yang jelek gitu ya, tidak mengajak rekan temannya menjadi ngikutin jejaknya yang kurang baik gitu Pak. Seperti itu menurut saya. Jadi Ibu Khadijah ini menginginkan Ferdi itu menjadi siswa yang mempunyai sikap ya yang berperilaku baik, sehingga bisa membawa teman-temannya ke jalan yang baik juga, begitu ya Bu ya. Ya, Dari keadaan tadi Ferdi, mungkin Ibu sudah menelusuri masalahnya apa yang membuat Ferdi seperti itu, begitu apa?
Mungkin ya Pak ya, menurut saya. Yang pertama Perdi itu keponakan kepala sekolah. Yang kedua, Ya. saudara-saudaranya mengajar di sekolah tersebut. Rumahnya depan sekolah, jadi terpantau oleh orang tua dan saudara-saudaranya. Jadi dia itu menganggap berperilaku seenaknya aja tidak akan dihukum gitu karena dia dia pikir guru juga segan kepada dia gitu Pak. Oh, begitu. Jadi anak tersebut merupakan keluarga mungkin ya, yang keluarga dari yang memiliki sekolah tersebut, karena sekolah ibu itu sekolah swasta kan ya. Iya Jadi Pak. keluarga sekolah lah mungkin ya anak tersebut. Iya, begitu ya. Eh, Kalau ibu nilai keadaan Perdi murid tersebut dalam keadaan sekarang, berapa nilai yang ibu berikan pada murid tersebut? Saya akan menilai Perdi dari 1 sampai 10 itu di angka 5 Pak. Karena Di angka kenapa? 5. Yang pertama tadi Perdi sering bolos sekolah. Yang kedua Perdi tidak hormat gitu, tidak santun terhadap guru maupun terhadap rekan teman-temannya gitu ya. Jadi masih kurang aktif dalam proses pembelajaran matematikanya juga gitu Pak. Begitu ya. Jadi nilai murid tersebut dan perilaku pada saat ini ya itu ada di angka 5 ya. Kalau idealnya menurut ibu, keinginan ibu itu nilai perilaku atau sikap dari Perdi itu berapa sih? Menginginkan sempurna ya, tapi kalau sempurna itu jarang ya atau susah gitu ya. Jadi saya menginginkan angka 8 saja Pak. Di mana angka 8 di situ Ferdi bisa bersifat sopan terhadap guru, terhadap teman, terus membawa perubahan gitu yang menjadi lebih baik lagi, mengajak teman-temannya bukan hal yang jelek tapi yang kebaikan biar menjadi teladan gitu Pak. Apalagi ini kan saudara atau yang punya sekolah lah ya Pak ya, seperti itu. Jadi keinginan ibu Ferdi itu mempunyai nilai di angka 8 ya dalam bersikap atau bertingkah laku di sekolah, walaupun dia itu keluarga yayasan atau keluarga yang punya sekolah tersebut, begitu ya Bu ya. Kalau di angka 8, apa sih yang bisa ibu lakukan untuk mendapatkan nilai atau cita-cita tersebut? Yang pertama akan mengajak gitu ya, mengajak menasehati Perdi dengan catatan tidak langsung ke Perdi tapi saya dibantu oleh rekan kerja gitu ya, rekan kerja yang saudaranya Perdi gitu. Karena kenapa? Ini kasus saya sama seperti teman ya Pak ya. Dulu Bu Jihan pernah langsung menasehati anaknya. Nah, si anaknya nggak terima gitu ya. Malah ke orang tuanya itu malah berbicara yang enggak. Jadi si orang tua tersebut ke Bu Jihan jadi benci gitu. Jadi malah nilai kecil juga dikomplain dan sebagainya gitu. Nah, jadi saya akan mencoba menasihati Perdi dengan bantuan rekan kerja ya, terus dengan persetujuan orang tuanya gitu Pak. Jadi rencana ibu mungkin dalam menyelesaikan kasus Perdi ini ingin berkolaborasi dengan rekan sejawat, lalu menemui keluarga Perdi, begitu ya Bu ya? Iya Pak. Ya, dari dua pilihan solusi tadi, ada nggak pilihan yang lain, solusi yang lain kira-kira? Kebetulan ada Pak, kan bukan kepada saya aja ya, Ferdi bersifat kurang baik, hampir ke beberapa guru gitu ya yang ada di sekolah. Ya. Kami sudah
saya gitu udah berunding gitu sama teman-teman, gimana kalau Ferdi dibawa ke sama BP gitu ya, sama guru BP atau guru BK, wali kelas, terus didampingi oleh Bu Pista yang saudaranya Ferdi, terus meminta orang tuanya Ferdi juga Pak. Jadi secara bersama-sama gitu. Iya, iya. Jadi ada pilihan lain ya Bu ya, yaitu Ferdi tersebut dibawa ke ruang BP untuk diberikan nasihat-nasihat baik ya, bersama dengan keluarganya tadi begitu Bu ya, dengan Ya, saudaranya tadi begitu ya. Iya. ya, Pak. Eh, apa yang akan pertama Ibu lakukan dalam melakukan rencana tadi Bu? Melaksanakan rencana tadi. Yang pertama akan Ibu lakukan itu apa? Nah, setelah mendapatkan izin gitu ya atau pelantara dari Bu Pista, nah saya akan membawa Ferdi untuk berbicara gitu ya dari hati ke hati gitu ya, menanyakan secara detail apa penyebabnya Ferdi seperti bolos, tidak menghormati. Jadi di ruangan ini Pak, di ruangan sunyi tanpa banyak orang gitu, biar Ferdi juga tidak merasa dipermalukan oleh orang lain gitu ya. Jadi mengajak dari hati ke hati gitu. Bagus, bagus. Setelah Itu mungkin salah satu solusi yang akan pertama Ibu lakukan, mengajak Ferdi berbicara head to head ya, dari hati ke hati, sehingga kita bisa mungkin nantinya apa yang akan didapatkan Ibu dari setelah obrolan dengan Ferdi dari hati ke hati tersebut. Kira-kira apa yang akan didapatkan oleh Ibu? Alhamdulillah kalau setelah kita mengetahui gitu penyebab permasalahannya seperti apa, saya dan Ferdi akan memperbaiki atau membuat rencana opsi ya, biar si penyebab bolos sekolah itu jadi tidak ada. Jadi saya lebih ke memberikan usul atau pendapat gitu ya. Begitupun dengan Ferdi mau bekerja sama dengan baik gitu Pak. Lebih ke ya seperti itulah. Iya, iya, iya. Jadi Ibu mungkin akan coaching ya, coaching dengan Ferdi ya salah satunya. Salah satu bentuk solusi dari Ibu itu akan coaching dengan Ferdi. Oke. Kapan kira-kira Ibu akan melaksanakan rencana itu? Lebih cepat lebih baik ya Pak ya. Saya jadwal ke Iya. SMK itu Senin dan Rabu. Nah, insya Allah hari Senin saya akan langsung menindaklanjuti biar permasalahan ini tidak berlarut-larut ya, karena biar nggak kejadian sama si Bujihan kayak Bujihan bertahun-tahun komunikasi dengan orang tua itu jadi pecah gitu ya, dan tidak baik gitu Pak. Jadi biar lebih cepat lebih baik. Iya, iya. Ya, saya bisa menangkap apa yang Ibu bicarakan barusan ya. Jadi lebih cepat, lebih baik ya. Ibu akan segera melaksanakan rencana tadi. Iya, mudah-mudahan nanti mendapatkan solusi yang terbaik ya. Ya, mungkin dari obrolan tadi apa sih yang didapatkan oleh Ibu Khodi dari percakapan ini? Alhamdulillah saya puas sekali sudah curhat sama Pasis gitu ya. Sudah memberikan saran dan masukan ya. Jadi yang pertama nanti saya akan berkolaborasi dengan rekan saya Bu Pista untuk menanyakan dulu kepada orang tuanya apakah Ferdi bisa dipanggil atau tidak gitu ya dengan baik-baik. Opsi yang kedua, bersama-sama semua guru, wali kelas, BK, orang tua, dan Ferdi dihadirkan untuk memecahkan permasalahan yang ada, biar lebih cepat, lebih baik, Pak. Seperti itu. Mantap sekali Bu, solusi-solusinya ya. Saya tunggu kabar baik selanjutnya. Kita berbincang-bincang lagi. Mudah-mudahan percakapan ini bisa menjadi wasilah ya terhadap
kasus yang sedang dihadapi oleh Ibu sehingga bisa mendapatkan solusi yang terbaik ya gitu. Terima kasih Pak. Nanti saya akan segera mengkabari Bapak solusi atau pemecahan masalah yang ada pada diri saya itu seperti apa, dan ditunggu kabar baiknya ya. Terima kasih banyak Pak Sisma atas waktunya. Sama-sama. Mohon maaf sudah mengganggu gitu ya. Sama-sama Bu ya. Makasih.